kali ini saya akan meramalkan tentang kondisi saat ini yang kamu rasakan. Apa sebab dan akibat ya yang kamu berikan, yang kamu rasakan saat ini. Kenapa kamu sangat susah untuk bisa menggapai sebuah harapan? Kenapa kamu selalu mendapatkan sebuah sisi yang tidak baik ataupun sebuah kehidupan yang kurang bagus ya, sehingga dengan sisi pencapaian kurang maksimal dan kurang mendapatkan sebuah sisi energi yang baik, sehingga rencana tujuan yang dijalankan pun semua tidak berjalan dengan semestinya. Jadi teman-teman di sini seperti biasanya kita akan mengungkapkan jati diri kamu seperti apa, dan kita bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, apa yang bisa kamu sikapi dan bisa apa yang kamu berikan. Hidup kamu seperti ini yang saya lihat memang pasti selalu ada sebab akibat, kalau enggak sebab musabab gitu ya. Jadi kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan di sini, kita akan memberikan sebuah energi yang positif ya dalam hasil ramalan ini. Seperti biasanya ya di depan video kamu ada terpampang 4 kartu. Kartu pertama dari ujung sebelah kiri, kartu warna kucing hitam, kedua kucing putih, kedua kucing warna orange, yang keempat kucing abu-abu. Jadi teman-teman bisa memilih 1 atau 2 kartu saja ya, bisa mengetahui jati diri kamu seperti apa dan apa penyebabnya sehingga kamu kok susah sekali untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik ya, dengan berkat kelimpahan dan berkat keberkahan yang akan kamu gapai. Ya, teman-teman di sini saya akan memberikan waktu 5 detik untuk kamu memilih ya. Jika memang waktu yang tersedia memang kurang, Anda bisa menjeda atau mempause video dengan lebih seksama dan tentunya bisa lebih meyakinkan diri kamu dalam memilih sebuah kartu untuk sebuah kehidupan yang bisa kamu rasakan ya. Jadi teman-teman, kita akan bisa melihat apa sih yang menjadi sebab musabab, sebab akibat dalam apa yang kamu capai kurang fokus dan dan selalu mendapatkan sebuah kegagalan ya. Oke teman-teman, kita akan mulai saja menghitung 5 detik dari sekarang dan kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dari ujung sebelah kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu pertama ya dengan kucing warna hitam, kondisi saat ini yang kamu rasakan ya, ini mengenai tentang Page of Swords, mengenai tentang sebuah keputusan yang akan kamu ambil, apakah diambil dengan keputusan yang bijaksana dan selalu dengan diambil bentuk pemikiran yang jernih dan tenang ya. Nah, jadi kartu ini mengatakan bahwa sesosok kamu orang yang sesosok bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab, berani mengambil sebuah keputusan dalam bertindak ya. Jadi kerja keras dan selalu mengambil keputusan dengan pemikiran yang jernih dan tenang. Nah, jadi ini yang kamu hadapi, yang kamu dapatkan sekarang ini, itu yang saya rasakan, yang saya bacakan ya. Coba kita akan melihat sebab akibatnya seperti apa. Yang saya lihat di sini, memang kamu lebih ada sekarang lagi sedang menghadapkan sebuah bentuk kedamaian hati ya. Yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu apa yang harus kamu jalankan. Di sini banyak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah pemikiran yang cukup tenang, pemikiran yang cukup bijaksana dalam apa yang kamu berikan. Dulunya kamu adalah seorang bentuk penyembuhan ataupun bentuk spiritual dengan bisa membantu orang lebih banyak ya. Mungkin dalam spiritual kamu seorang pendeta, biksu, bante ataupun orang-orang suci ya gitu ya. Jadi banyak orang datang mencari kamu, kamu bisa membantu mereka dengan energi spiritual kamu, dengan energi cahaya yang besar, yang kuat ya, sehingga banyak mendominasi kehidupan kamu seperti apa. Yang kamu jalankan di sini ya mungkin kalau saya lihat sih banyak ya sesuatu yang harus kamu capai dan harus kamu berikan. Semua berdasarkan dalam diri kamu sehingga kamu bisa lebih tenang dalam menanggapi
hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Itu ya. Hidup kamu penuh dengan kedamaian, apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan banyak memberikan sebuah ketenangan jiwa kamu. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat ya, ini dulunya kehidupan kamu tuh banyak menghadapi yang namanya sebuah persekusi dan inkuisi ya. Nah, ini saya akan memberitahukan bahwa dulunya itu kamu adalah seorang orang yang selalu terdakwa dan kamu orang yang selalu dipersalahkan ya. Ya, selalu diberikan sebuah bentuk kecurigaan, dituduh dan melakukan sebuah bentuk sihir, kafir ataupun bentuk kejahatan lainnya ya. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu lakukan. Karakter, perilaku kamu dipaksa untuk secara terbuka untuk mengaku kesalahan yang bukan kamu lakukan ya. Jadi sehingga yang kamu disalahkan dan kamu selalu mendapatkan sebuah kegagalan dan kematian yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi di kehidupan yang sekarang sih memang kamu lebih banyak mendapatkan sebuah ketakutan yang berlebihan ya, sangat menderita dan merasa teraniaya ya hati kamu ya. Jadi ya mungkin di satu sisi kamu masih bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif untuk bisa hidup lebih bahagia ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu capai di sini ya memang benar-benar bisa menggapai apa yang sesuai kamu jalani hidup kamu. Di satu sisi kamu berupaya untuk bisa hidup lebih tenang dan nyaman ya, tapi di satu sisi juga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah fobia yang cukup berlebihan ya. Ketakutan dan ketakutan jadi sehingga kamu cepat menderita dan merasa tidak nyaman ya, tapi berusaha untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam hati kamu. Nah, terus yang ketiga, yang saya lihat lagi di sini, ini mengenai tentang sebuah bepergian ataupun meninggalkan ataupun ditinggalkan ya. Nah, karena kenapa dibilang di situ? Karena dulunya itu kamu lebih banyak melakukan sebuah bentuk perjalanan, mungkin bepergian yang jauh, ataupun juga memang dulunya lebih banyak memberikan sebuah energi pulang pergi hanya karena tujuan, hanya karena mungkin pekerjaan ataupun terpaksa untuk bepergian jauh ya. Nah, di kehidupan yang sekarang kamu juga tidak pernah lepas dari yang namanya bepergian jauh ya. Karena di sini juga banyak memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar, pengaruh yang cukup kuat dengan apa yang harus kamu capai, dengan apa yang harus kamu berikan sehingga tujuan hidup kamu itu kurang adanya sesuatu memberikan bahwa apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi positif ya. Jadi kehidupan kamu yang kamu jalankan di sini yang saya lihat ya mungkin lebih banyak ditinggalkan, mungkin lebih banyak diberikan sebuah ditinggal pergi ataupun ditinggal jauh ya. Sehingga mungkin banyak kekesalan hidup dan banyak kekecewaan yang harus kamu hadapi, yang harus kamu capai, banyak memberikan sebuah energi yang negatif ya. Sehingga kehidupan kamu di sini ya mungkin hidup kamu harus bisa lebih tenang dari sebelumnya. Dan yang kamu rasakan di sini sebab akibatnya yang saya lihat di sini, kehidupan kamu dipengaruhi oleh lebih dari satu atau lebih ya pengalaman yang lebih menyakitkan sehingga kamu lebih banyak berhati-hati. Jadi hidup kamu sebab akibat itu ya kamu sudah tahu sebab akibat dan sebab musabab itu seperti apa. Yang harus kamu capai di sini ya mungkin kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan dan kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu itu lebih bagus ya. Hanya diri kamu sendirilah yang bisa mendamaikan kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Sehingga diri kamu tuh lebih banyak merasakan sebuah kenyamanan. Ya bagaimana yang harus kamu sikapi, bagaimana juga yang harus kamu jalankan. Nah, jadi sesuatu yang kamu harapkan, sesuatu yang harus kamu sikapi, itu harus kamu berikan dengan sebuah sisi yang baik, berpikiran lebih terbuka dan banyak belajar dari masa lalu ya. Mungkin masa lalu kamu lebih banyak berpengaruh di kehidupan saat ini sehingga susah untuk bisa berpikir lebih positif dan lebih jernih, lebih bijaksana dalam apa yang akan kamu capai ya. Jadi sebab akibat itu sebenarnya ada sesuatu yang menjadi faktor utama kamu kenapa kamu bisa seperti itu ya. Tetapi kondisi saat ini yang kamu rasakan ya harus benar-benar bisa berpikir lebih terbuka, bisa berpikir lebih jernih ya. Jadi apa yang kamu rasakan
harus bisa benar-benar mendapatkan sebuah sisi yang bagus ya. Apa yang kamu capai nantinya benar-benar bisa kamu raih dengan baik. Nah, hidup kamu yang saya lihat di sini ya banyak memberikan energi yang positif. Ya, tetapi ya mungkin semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Cara berpikir kamu ya mungkin harus lebih tenang, pemikiran yang jernih dan bisa terbebas dari beban masa lalu. Jadi, sebuah keputusan tetap harus diambil dengan keputusan yang bijaksana ya. Oke, teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Kondisi saat ini yang kamu rasakan, yang saya lihat di sini, bakal ada sebuah perubahan yang bakal terjadi di dalam diri kamu, tetapi hati kamu tidak yakin ya. Karena kenapa? Perubahan yang akan terjadi masih banyak memerlukan sebuah kesabaran ekstra dan tahapan ikatan kamu untuk mencapai sebuah niat hati yang cukup bisa memberikan sebuah energi baik, energi harapan yang bagaimana, sangat diragu-ragukan ya. Karena kenapa? Tidak ada sebuah inspirasi yang kuat, tidak ada sebuah semangat yang kamu dapatkan dengan situasi yang membentuk kehidupan kamu saat ini. Sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu capai, tidak memberikan sebuah energi yang positif ya. Coba kita akan melihat sebab musababnya seperti apa, sebab akibat yang kamu dapatkan. Ini pertama bisa berhubungan dengan namanya hubungan karma, karmic relationship ya. Nah, kita akan melihat hubungan kamu di masa kini, hubungan dengan masa lalu, pasangan yang mungkin lebih banyak tidak memberikan sebuah keseimbangan ya. Keseimbangan jodoh, keseimbangan karma. Sehingga bentuk pola hubungan itu lebih banyak terputus-putus dan mungkin putus nyambung dan tidak berkesudahan ya. Nah, hidup kalian di sini yang saya lihat lebih banyak menyimpan sebuah perasaan yang cukup lama, yang cukup bisa sangat susah untuk disembuhkan ataupun melepaskan ya sebuah bentuk asmara. Sehingga lebih banyak memunculkan jiwa yang untuk dicintai, terhubung kembali dengan pasangan masa lalu. Ataupun melakukan sebuah bentuk persahabatan, ataupun mitra bisnis dengan bentuk kegembiraan yang baru ya. Nah, jadi kalian jangan merasa bahwa banyak jodoh dengan orang lain karena kalian ada banyak hutang karma. Mungkin hutang karma dari segi pasangan, mungkin juga hutang karma dari segi jodoh yang tak berkesudahan, sehingga kalian kurang bisa merasakan bentuk kenyamanan, keakraban, dan sebuah hubungan yang baik. Ya, yang kedua, yang saya lihat di sini, apa yang harus kamu capai di sini sebenarnya ya memang hanya untuk melunasi ataupun memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam sebuah jodoh hubungan yang cukup positif ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya pengampunan, forgiveness ya. Maksudnya di sini dulunya sama yang sekarang, kamu harus bisa melepaskan yang namanya dendam, amarah ya, yang sudah lama tersimpan di dalam benak kamu. Karena itu semua bisa terbentuk oleh sebuah penyakit ya. Nah, jika kamu tidak mau merealisasikan dan kamu tidak mau menyeimbangkan rasa dendam dan rasa emosi kamu yang terlalu besar, yang terlalu kuat, maka nanti akan bisa memunculkan sebuah penyakit ya. Nah, penyakitnya seperti apa? Tekanan darah tinggi, insomnia, kemurungan ya. Jadi kamu harus bisa lebih sabar dan mengikhlaskan sesuatu hal yang lebih berpengaruh kamu dengan kehidupan yang sekarang ya. Pengampunan itu sebenarnya merupakan sebuah bentuk pernyataan perbaikan atas keinginan kamu. Jadi pengampunan itu sebenarnya bukan karena ada sesuatu yang meminta, memaksa, tetapi harus ada dorongan dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Bentuk penyembuhan bisa dilakukan dengan meditasi ataupun dengan cara memperbaiki diri ya, introspeksi diri ya. Jadi kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak membebaskan diri kamu dari sebuah emosi yang negatif. Nah,
Jadi itulah hubungan bentuk jodoh dan sebuah emosional yang mungkin terlalu sangat besar sekali, sehingga kamu susah untuk mencapai apa yang bisa kamu raih dan bisa apa yang kamu rasakan dengan keberkahan yang kamu berikan ya. Dan terus yang ketiga, ini mengenai tentang bentuk deja vu. Perasaan deja vu yang saat di sini kamu memang lebih banyak mendapatkan sebuah perasaan dengan tempat ataupun keadaan dengan keadaan yang terasa sangat asing sekali ya. Serasa kamu bisa mengunjungi tempat ini, tetapi entah di mana ya gitu ya, entah kapan ya gitu ya. Jadi kamu yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perasaan deja vu dan kamu banyak memberikan sebuah bentuk hubungan yang membentuk sebuah situasi kehidupan kamu seperti apa yang kamu berikan gitu ya. Jadi lebih banyak menunjukkan, merasakan dan mengalami sebuah perasaan yang mungkin sudah kamu rasakan terlebih dahulu sebelum terjadi hal seperti ini gitu ya. Nah, jadi kehidupan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perasaan yang mungkin sangat menggebu-gebu ataupun perasaan yang mungkin sangat memberikan sebuah kesan di dalam bentuk pemikiran kamu. Sepertinya kamu sudah pernah ke sana, sepertinya kamu sudah memberikan sebuah bentuk arahan, ataupun sepertinya kamu sudah kamu merasakan seperti ini sebelumnya gitu ya. Jadi sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan sebenarnya sangat membingungkan dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan ya. Jadi banyak mendapatkan sebuah perasaan, banyak memberikan sebuah keinginan, tapi harapan seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi juga ini mau berhubungan dengan namanya health. Ini juga berhubungan dengan namanya sebuah kesehatan ataupun situasi kondisi yang kamu hadapkan. Ya, banyak kesulitan mengajarkan bahwa kamu tuh lebih banyak belas kasih yang lebih mendalam dan banyak mengembangkan keterampilan yang banyak bisa bermanfaat dengan orang lain. Ya, Anda sudah bisa tahu bahwa Anda adalah sebagai bentuk healing, sebagai bentuk penyembuh untuk bisa lebih banyak membantu orang, mendoakan orang lain. Ya, nah itu adalah bentuk pengaruh yang sebenarnya yang harus kamu sikapi ya. Jadi kamu sudah bisa tahu ya kenapa sebuah perubahan yang akan terjadi, tapi kamu tidak memiliki sebuah keyakinan, ya. Karena satu, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa yang menyakitkan dan kamu harus bisa lebih banyak membentuk sebuah hubungan relasi yang cukup besar, hubungan relasi yang cukup panjang, yang cukup kuat ya. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hubungan yang harmonis ya. Di sini yang saya lihat sih memang ada sebuah sebab akibat dengan bentuk perjodohan yang di masa lalu yang kalian lakukan ya. Sehingga dan juga kamu juga harus bisa mengesampingkan rasa emosi kamu yang kurang stabil dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan benar-benar bisa lebih stabil dalam apa yang harus kamu capai. Dan perasaan deja vu memang sudah ada sama sekali ya. Jadi rasa keingintahuan kamu memang cukup besar dan cukup kuat. Cuman ya segala sesuatunya harus kamu sinkronisasikan supaya apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan benar-benar bisa disikapi dengan sikap yang positif. Nah, itulah kondisi saat ini yang kamu rasakan dan sebuah akibat itu ya itulah yang lebih banyak berpengaruh dengan kehidupan kamu saat ini ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendominasi, lebih banyak bersabar dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu supaya apa yang kamu capai bisa memberikan sebuah energi yang lebih maksimal dalam berpengharapan. Baik, kita akan memulai kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu memilih kartu ketiga, ada kartu The World. Ya, ini mengatakan bahwa usaha yang kamu lakukan saat ini sangat ditentang oleh semua elemen alam semesta, apalagi Tuhan kamu. Sehingga kamu sulit untuk meraih sebuah kesuksesan ya. Sebuah kondisi saat ini yang kamu rasakan di sini susah untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baik ya. Dan kekuatan dalam bertindak sama sekali tidak ada sebuah ketegasan dan segala kebebasan yang kamu lakukan tidak mendapatkan sebuah sisi kebahagiaan. Dan hidup kamu yang saya lihat di sini tidak ada sebuah keharmonisan
untuk mendapatkan segala keutuhan dari proses perjuangan yang kamu lalui dan diakhiri dengan munculnya sebuah kebahagiaan. Nah, jadi apa yang menjadi sebab akibat dalam hidup kamu, kenapa kamu sangat susah untuk mendapatkan doa restu dari unsur elemen alam semesta dan Tuhan kamu, kita akan lihat. Pertama, ini mengenai tentang pengangkutan kapal ya. Dulunya kamu lebih sering mendapatkan sebuah pengalaman di laut ya. Mungkin kamu sebagai nelayan, mungkin kamu sebagai hidup sebagai nakoda ya. Mungkin juga kamu lebih banyak bekerja sebagai pelayaran ya. Dan ya mungkin bisa juga kamu lebih banyak berkreasi dengan pengangkutan udara ya. Dengan sisi negatif dan positif ya. Nah, kehidupan kamu yang sekarang ini kamu lebih sering mengalami sebuah ketakutan, rasa fobia yang cukup berlebihan ya. Nah, jadi semua ada pengaruhnya kehidupan masa lalu dengan kehidupan masa sekarang. Jadi, fobia yang cukup berlebihan sangat tidak memberikan sebuah doa restu ataupun apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Ya, hidup kamu sebenarnya di sini yang saya lihat ya mungkin banyak berjuang, banyak berusaha lebih keras, tapi yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang Asia. Ya. Nah, di sini mengatakan bahwa dulunya kamu bisa lebih banyak belajar mengharmoniskan banyak pengorbanan dan bisa menekan sebuah emosi dari sebuah pendapat ya. Nah, kehidupan kamu di kehidupan yang sekarang yang saya lihat memang ada banyak kebenaran batin, bisa dibimbing, bisa lebih mengekspresikan sesuatu secara lebih terbuka ya dengan orang yang kamu cintai dan bisa lebih banyak memperdalam sebuah hubungan. Jadi rasa ketertarikan kamu memiliki sebuah cinta dan hormat terhadap orang lain, gitu ya. Nah, jadi ya kamu bisa lebih banyak menghargai dan menghormati bangsa-bangsa lain, budaya, suku, ataupun banyak menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kamu, ya. Hidup kamu yang saya lihat sih memang banyak memberikan sebuah energi yang positif, energi yang cukup baik. Karena itu semua mungkin ada bentuk pengaruhnya dengan kehidupan masa lalu ya. Terus ketiga, pengaruh sebab akibat yang saya lihat di sini mengenai tentang Mang or None ya. Dulunya kamu adalah seorang biksuni ataupun seorang biksu ataupun seorang imam yang suci ya, ustadz, pastor, pendeta ataupun yang lainnya. Kamu lebih banyak menjalani sebuah isolasi, aturan ataupun sebuah pengabdian spiritual yang cukup tinggi ya. Nah, jadi di kehidupan yang sekarang, kamu lebih banyak cenderung untuk banyak mengasingkan diri ataupun suka menyendiri ya dari orang lain dan kamu lebih suka nyaman dengan kesendirian kamu. Jadi, kamu juga dulunya ada mengambil sebuah kata sumpah di kehidupan masa lampau kamu ya. Jadi, kalau yang saya lihat ya memang banyak mengganggu hubungan kamu dari segi hoki rezeki, karir, cinta dan sebagainya ya. Jadi kamu di kehidupan sekarang kamu lebih banyak berjuang terus-menerus hari demi hari untuk mendapatkan sebuah keamanan finansial dan berkat ya yang berkelimpahan dari Tuhan. Jadi yang saya lihat di sini kamu tidak terbebaskan dan kamu banyak yang ada ikatan dengan kata sumpah kamu di masa lalu ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kamu bagaimana kamu caranya untuk bisa memutuskan kata sumpah kamu. Yang pertama, kamu harus bisa banyak belajar, berdoa, mengucapkan kata-kata ini kepada Tuhan kamu untuk memutuskan tali kata sumpah kamu di masa lalu ya. Seperti gini, dengan ini saya memutuskan dan melepaskan kata sumpah yang merusak diri sendiri di masa lalu ya, hidup di sekarang di semua arah waktu dan 8 arah penjuru dewa penolong supaya dibukakan kembali dan saya bisa mencapai kembali apa yang saya harapkan dan apa yang saya berikan.
Dan apa yang akan saya dapatkan lebih maksimal, bisa lebih membaik dan lebih bagus dari sebelumnya. Ya, ini adalah sebuah kata sumpah dan kamu harus bisa melepaskan dan membuka kembali dengan kata-kata doa kamu kepada Sang Penguasa ataupun kepada Tuhan kamu ya. Karena yang saya lihat di sini kamu harus bisa benar-benar terbebas dan harus benar-benar bisa memberikan sebuah kenyamanan hidup kamu, apa yang bisa kamu capai dan apa yang akan kamu berikan. Dan kehidupan kamu dulunya itu kamu lebih banyak sensitif terhadap spiritual ya. Nah, jadi kehidupan kamu sekarang ini kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa malu dengan dihadapkan rasa sosial, mungkin pergaulan kamu yang kurang bagus ya. Dan yang untuk kehidupan sekarang ini di sini yang saya lihat kamu kurang terbiasa dengan kebiasaan duniawi, peka dan cukup membingungkan, dan kamu selalu merasa lebih nyaman dengan teknologi kamu ataupun merasa dengan kesendirian kamu. Nah, jadi apa yang kamu lakukan? Kenapa? Sebab akibatnya kamu bisa mendapatkan kehidupan kamu dengan tidak mendapatkan sebuah doa restu, karena seperti itulah kamu tidak memiliki sebuah kehidupan yang baik, tindakan dalam sebuah kekuatan, ketegasan dan kebebasan dalam hidup untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kasih tahu ya. Ketakutan yang cukup berlebihan, lebih banyak peka dan suka hidup dalam kesendirian, dan hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya kata sumpah di masa lalu. Dan kamu selalu bisa menciptakan dan menghargai dan menghormati lingkungan sekitar kamu, tetapi kamu tidak bisa menemukan dan mencapai hasil apa yang akan kamu capai dan apa yang kamu dapatkan. Nah, itulah kondisi saat ini yang kamu rasakan, kenapa bisa seperti itu, dan sekarang kamu sudah tahu sebab akibatnya itu seperti apa, dan apa yang kamu rasakan bisa tergambarkan dengan dan terlukis dengan apa yang harus kamu capaikan nantinya ya. Nah, itulah untuk kamu yang memiliki kartu ketiga. Jadi, berikanlah sebuah sikap yang cukup baik dalam menetral dan memberikan sebuah keseimbangan hidup kamu. Banyak-banyak berdoa dan mintalah sama Tuhan supaya diberikan doa restu terlepas dari kata sumpah kamu di masa lalu ya. Oke, kita akan melanjutkan dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu keempat, ada kartu The Devil ya. Di sini mengatakan bahwa simbolnya sangat buruk sekali ya, yang bisa kamu capai ya. Ya. Karena kenapa? Yang ada di dalam diri kamu di sini, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa iri, dendam, amarah, frustasi, dan lebih menyakiti diri kamu sendiri. Karena kenapa? Itulah sifat yang kamu alami, sifat yang terburuk yang kamu rasakan sampai saat ini. Dan kamu tidak memberikan sebuah harapan dengan niat hati yang baik, dengan niat yang tulus untuk bisa mengikatkan diri kamu pada kebiasaan yang baik. Kamu hidup dalam sebuah kepura-puraan dan selalu hidup dalam menghadapi seseorang dengan bermuka dua. Sifat buruk kamu yang saya lihat di sini sangat negatif dan mengalami sebuah kerugian yang besar yang bisa menimpa diri kamu sendiri ya. Nah, coba di sini kita akan melihat sebab akibatnya kenapa kamu bisa seperti itu. Pertama, ada memiliki sebuah bentuk pengaruh yang cukup besar mengenai tentang penaklukan, peperangan, asimilasi budaya di masa lalu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulunya itu kamu lebih banyak menetap ataupun suka berkunjung dari negara satu ke negara yang lain. Kamu lebih banyak melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang dan kamu bisa melakukan sebuah hubungan yang cukup baik dengan negara bangsa lainnya. Dan terus yang kedua, ini yang saya lihat mengenai tentang kehidupan kamu di masa lalu. Kenapa ada male, female? Dulunya yang saya lihat di sini kehidupan kamu dengan kehidupan yang sekarang, mungkin kamu ada sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang pria, kalian tidak merasa nyaman dengan bentuk jati diri kalian. Karena kenapa?
Mungkin kamu terlahir oleh sebagai sosok yang maskulin, mungkin kamu terlahir sebagai sosok yang mungkin lebih lemah lembut, lebih dewasa, dengan perbedaan jati diri kamu ya. Dengan kepribadian kamu di sini yang saya lihat, mungkin kepribadian kalian lebih memiliki sebuah kepribadian ganda ya. Mungkin seorang laki-laki dilahirkan dengan bentuk gentleman, tetapi sifatnya lemah lembut ya. Dan mungkin dilahirkan sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang wanita lebih tomboy dan mungkin lebih memiliki sebuah sifat kecowokan gitu ya. Nah, jadi kartu ini yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menunjukkan belas kasih dan lebih banyak percaya bahwa apa yang kamu lakukan di kehidupan masa sekarang bisa melakukan yang terbaik. Ibaratnya ya mungkin kita ambil yang lebih gampang dan kita lebih memudahkan pemahaman ya. Mungkin kamu dengan dihadapkan sebuah gambar ya, mungkin hidup sebagai janda ataupun duda ya, mungkin kamu punya anak, kamu harus bisa memiliki sebuah kepribadian yang ganda, kepribadian yang baik. Di satu sisi kamu bisa menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu gitu ya, ataupun memang di satu sisi kamu bisa langsung menunjukkan sifat kepribadian ganda kamu ya. Nah, jadi itulah bentuk pemahaman yang cukup mudah, bisa kamu mengerti kenapa kamu bisa memiliki sebuah kepribadian ganda ataupun memang kamu dilahirkan untuk bisa lebih kuat dari sebelumnya. Terus yang ketiga, ini mengenai tentang makanan dan minuman ya, makanan dan mungkin rasa lapar. Jadi di kehidupan sekarang dan kehidupan yang dulunya, kamu tidak memiliki banyak cukup makanan di kehidupan masa lampau, sehingga kamu di kehidupan sekarang kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa fobia, rasa takut yang berlebihan ya. Dan terus yang keempat, ini mengenai tentang berjiwa satria. Karena kenapa? Yang bisa lihat di sini, dulunya kamu lebih banyak terpesona dengan yang namanya cerita dan gembira mengenai tentang satria. Jadi di kehidupan yang sekarang, kamu lebih banyak memberikan sebuah bentuk hubungan, karir dan lebih tertarik dengan sebuah pembelaan, membela sebuah hal yang lemah, dan memberikan sebuah rasa hormat yang cukup besar. Menghargai dan saling menghormati, itu ya. Jadi bentuk pengaruh itu yang cukup besar itu, ya memang kamu memiliki sebuah bentuk perjalanan yang cukup besar dengan memberikan sebuah jodoh yang baik, dan pemikiran kamu dan hidup kamu, apa yang kamu jalankan sangatlah tidak mudah dengan dihadapi, disituasikan dengan hubungan yang cukup membuat hubungan mental yang cukup kuat ya dalam hidup kamu ya. Kepribadian secara fisik dan secara rohani mungkin sangat mendominasi kehidupan kamu yang sekarang, sehingga terjadilah sebuah bentuk rasa fobia yang cukup berlebihan, rasa takut, dan mungkin kamu harus lebih banyak dihargai dan memiliki sebuah rasa hormat kepada kamu, karena mungkin semua ada pengaruhnya dengan kehidupan masa lampau ya. Jadi yang kamu rasakan dengan kehidupan yang sekarang, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan, itu sebenarnya tergantung dari cara pola berpikir kamu. Jadi baik atau tidak, hilangkanlah rasa iri hati, dengki, dendam, amarah, frustasi, dan menyakiti perasaan kamu sendiri. Dengan begitu, hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya ya. Jadi kondisi saat ini ya, sampingkanlah rasa sesuatu hal yang negatif dalam diri kamu dan ciptakanlah hubungan yang baik, hubungan harmonis, dan bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Kondisi saat ini yang kamu rasakan memiliki sebuah pengaruh, sebuah akibat yang cukup besar, sehingga kamu bisa mengalami sebuah hasil, sebuah gimana yang harus kamu capai ke depannya, sehingga apa yang kamu dapatkan kurang bisa lebih maksimal dari sebelumnya. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839.
Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru pada Anda seperti biasanya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.